Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapeng Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips ataupun cara ya teman. Jadi bagaimana cara mengatasi kerontokan ketika buah kopi sedang berada pada fase ini penuaan atau menuju buah merah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang itu buah kopi sudah keadaan kayak gini teman-teman. Jadi sudah ada yang merah, itu 1-2. Lalu bagaimana cara mempertahankan buah agar tetap bisa bertahan sampai nanti fase kepemanenan? Karena kalau kita lihat curah hujan di daerah saya cukup tinggi ya teman-teman. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti video terbaru dari channel ini, yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, untuk bisa membantu subscribe untuk mengetahui informasi terbaru dari channel saya dan membantu berkembangnya channel saya tentunya teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman untuk bisa mengaktifkan tombol loncengnya dan mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini agar tidak terjadi ketinggalan informasi dari channel saya. Jangan lupa untuk menonton sampai akhir ya teman-teman agar tidak gagal paham. Langsung saja ini teman-teman, kalau kita lihat ini buah kopinya keadaannya kayak gini teman-teman. Jadi memang sudah hijau padat ya. Jadi meskipun masih hijau namun buah sudah kelihatan padat, tinggal menunggu merahnya saja. Karena untuk buah memerah itu biasanya itu kalau sinar matahari itu bisa full ya teman. Namun apa yang terjadi ketika keadaan sekarang ini, ternyata malah curah hujan masih sangat tinggi sekali, meskipun ini sebenarnya musim akhir penghujan ya teman. Jadi memang jadi problema tersendiri pada buah kopi yang seharusnya ini sudah mulai memerah namun masih kelihatan hijau ya teman. Nah, kita sambil jalan ya teman. Jadi cara yang harus dilakukan itu yang pertama ya teman. Jadi intinya itu untuk memberikan ruang dan sinar matahari untuk lebih banyak bisa masuk ataupun menembus ke pohon kopi. Tentunya teman-teman harus memperhatikan tanaman naungan yang di atasnya. Jadi usahakan itu dikurangi ya teman-teman untuk tanaman naungannya. Jadi sinar matahari bisa masuk kayak gini, bisa menyinari buah kopinya dengan maksimal ya teman. Jadi yang dibutuhkan sebagai nutrisi ataupun makanan untuk ini pohon kopi dan juga buahnya, itu yang dibutuhkan antara lain sinar matahari. Untuk itu usahakan sinar matahari bisa langsung mengenai daun atau pohon kopi dan juga ini buah kopinya itu sendiri. Selain itu juga bisa mengenai untuk daerah perakaran tanah, jadi membantu mengurangi debit ataupun jumlah air yang berasal dari air hujan yang nantinya bisa menuntaskan atau segera mengurangi air yang ada pada tanah, sehingga tidak menyebabkan terjadinya tingkat kebusukan pada buah yang teman, jadi terjadinya buah rontok. Yang selanjutnya selain sinar matahari, tentunya teman-teman harus bisa mengatur ini keadaan tanah. Teman-teman harus mengatur drainase dan juga ini kalau saya sarankan itu membuat rorak atau kowen atau got buntu. Jadi kayak gini teman-teman, sudah kita buat kayak gini. Karena apa? Air hujan yang terlalu banyak, terlalu tinggi mengenai perakaran pohon kopi dan tidak segera tuntas, dia membasahi misalkan seharian dan bahkan berlarut-larut berhari-hari, itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kerontokan buah teman. Jadi untuk mengatasinya, untuk menuntaskan
air yang ada pada tanah ini, pada tanah di sekitar perakaran pohon kopi, teman-teman saya sarankan membuat kowen atau merorak. Jadi merorak atau kowen kita buat di antara satu pohon dan pohon yang lainnya. Jadi kita buat sekitar dari pangkal akar ini kurang lebih jarak 60-70 cm. Kita buat dengan panjang menyesuaikan, dengan kedalaman kurang lebih 40-setengah meter. Jadi nanti harapannya dia akan menjadi ini peresap daripada air yang berlebih ya teman. Jadi dia akan mengurangi kerontokan. Selain itu fungsi rorak ataupun kowen ataupun got putu tersebut itu tempat pembuangan kotoran. Jadi kayak gini, pembuangan kotoran yang berasal dari ranting, dari rumput dan lain sebagainya, itu bisa diletakkan di dalam rorak ataupun kowen tersebut. Jadi nantinya akan menjadi pupuk organik ya teman, dan tentunya membantu untuk menyuburkan tanaman dan melembabkan ini tanah ketika terbit di musim ini kemarau. Karena secara keilmuan dengan adanya rorak yang telah ada ini sampah, kotoran dan lain sebagainya, jadi dia menjadi pupuk organik. Dia akan menyimpan air di ini, di kowen ataupun rorak tersebut, sehingga akan menjaga kelembapan tanah di musim ini kemarau ya teman. Jadi secara keilmuan kayak gitu. Selain pembuatan kowen ataupun rorak, tentunya teman-teman dalam menghindari terjadinya kerontokan di ini buah, teman-teman harus melakukan pemangkasan secara rutin. Jadi pemangkasan pada pohon kopi itu sendiri ya teman. Kalau yang tadi kan pemangkasan pada tanaman naungan. Di pemangkasan pada pohon kopi, misalkan kita lihat ada tunas-tunas yang tidak berguna, misalkan tunas air, tunas cacing, tunas-tunas ini atau ranting yang sudah tua tidak produktif ataupun kering, misalkan terkena hama penyakit, itu untuk bisa dibuang saja. Jadi dibuang, kita masukkan ke dalam rorak, nanti malah bisa menjadi pupuk atau kompos organik ya teman. Jadi dengan pemangkasan ini, perawatan secara rutin yang meliputi tunas-tunas tersebut yang tidak produktif, tidak berguna, ini akan memberikan ruang udara dan juga ruang sinar matahari tentunya. Jadi akan mengatur suhu pada tanaman kopi, pada ruang-ruang antara pohon kopi yang satu dengan pohon yang lainnya. Jadi itu penting sekali ya teman. Selain menjaga kesuburan, memberikan asupan oksigen yang lebih, tentunya dia akan mengurangi juga namanya keruntukan buah. Terlebih kalau kita lihat sekarang buah sudah hampir tua, kita tinggal tunggu saja ini menuju ke fase pemanenan ya teman. Mudah-mudahan dengan perawatan yang intensif, dengan ini perawatan naungan dan juga pembuatan kowen atau merorak atau buntu, bisa paling enggak mengurangi terjadinya keruntukan yang berlebih. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan pemupukan. Kalau kita pelajari dari awal perawatan pohon kopi, pemupukan kan dilakukan ini minimal 2 kali dalam setahun, yaitu di awal dan di akhir musim penghujan. Kalau kita lihat sekarang di daerah saya, ini kebetulan dengan bertepatan dengan ini pohon kopi ataupun buah kopi menuju fase panen, ini kan di akhir musim penghujan juga. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman yang belum melakukan pemupukan untuk bisa melakukan pemupukan, karena dalam rangka apa, untuk membantu ini memaksimalkan buah kopi, di samping memperberat buah, tentunya juga untuk ini memperbesar ukuran buah, juga menjaga kesehatan atau pertumbuhan buah. Jadi intinya memaksimalkan panen buah kopi itu sendiri ya teman. Selain juga ya untuk buah, tentunya untuk persiapan nanti di musim kemarau. Jadi
Beratnya kita peras pohon kopi agar bisa subur. Nah, nanti untuk persiapan musim kemarau pohon kopi untuk bisa terjaga kesuburannya sehingga tidak terganggu, karena biasanya kalau pohon kopi kurang subur itu akan tidak sehat dan mengering, bahkan untuk daun dan untuk yang terlalu lebat bisa mengalami kematian ya teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman-teman, trik ataupun cara yang dilakukan untuk menjaga kerontokan ketika buah kopi di usia tua menuju ke fase pemanenan, namun curah hujan keadaan kebun itu masih sangat tinggi ya teman. Jadi mudah-mudahan informasi ataupun tips dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.